Irjen Teddy Minahasa batal diperiksa karena sakit gigi, bantah terlibat narkoba hingga rugi 20 miliar rupiah. Pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus narkoba batal karena mantan Kapolda Sumatera Barat itu sakit gigi, Senin 17 Oktober 2022. Karena sakit gigi tersebut, kepala Teddy Minahasa berdenyut-denyut. Kemarin semestinya diperiksa, tapi karena dia harus periksa gigi, kepalanya berdenyut-denyut, dokter giginya datang, kemudian tidak lanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri. Kata kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober 2022 dilansir dari tribunnews.com. Teddy Minahasa diketahui telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Ia secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan dirinya terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dirangkum dari tribunnews.com, inilah 4 bantahan Teddy Minahasa terkait kasus yang menjeratnya. Yang pertama, bantah terlibat peredaran narkoba. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjerat Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Menurut pengakuan Teddy Minahasa, Linda pernah menipu dirinya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Yang kedua, tak sisihkan barang bukti. Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Saya sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba tersebut, kata Teddy Minahasa dalam keterangan tertulisnya dikutip dari kompas.com. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%. Namun penyisihan itu dilakukan untuk kepentingan dinas. Lebih lanjut, Teddy Minahasa mengaku tidak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tidak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Bukan pemakai narkoba. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah membantah tudingan tersebut. Saya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya tidak pernah sekalipun mengonsumsi narkoba, apalagi menjadi pengedar narkoba secara ilegal, katanya dilansir dari tribunnews.com. Tudingan itu bermula dari hasil tes urin Teddy Minahasa yang positif. Namun menurut Teddy Minahasa, hasil positif tersebut bukan karena ia mengonsumsi narkoba, melainkan gara-gara dirinya baru saja menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak hanya itu, pada Kamis 13 Oktober 2022, Teddy Minahasa mengaku menjalani perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra dan harus dibius total selama 3 jam. Setelah dari Rumah Sakit Medistra, Teddy Minahasa pergi ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, ia menjalani tes darah dan urin terlebih dulu di mana hasilnya positif. Yang keempat, tak terima uang. Lewat kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah dirinya telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dia bersumpah dilaknat Allah kalau menerima uang sejumlah tersebut, kata Henry Yosodiningrat Selasa 18 Oktober 2022 dilansir dari tribunnews.com.